Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Citra Awalia Rahmawati dengan NIM 0530246777, Program Studi Ilmu Komunikasi UPBCC Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah perencanaan program komunikasi mengenai proposal atau playbook kampanye yang telah saya susun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sefrita Zahir, Magister Ilmu Komunikasi, selaku tutorial mata kuliah perencanaan program komunikasi yang telah membimbing kami selama proses pembelajaran. Semoga tugas yang saya susun ini dapat memenuhi tujuan pembelajaran serta menambah pemahaman saya mengenai penyusunan program komunikasi. Proposal yang saya buat mengangkat tema sampah jadi rupiah dengan fokus pada kampanye pengelolaan sampah bernilai ekonomis bagi mahasiswa dan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi proposal tersebut. Latar belakang kampanye ini berangkat dari permasalahan sampah yang masih sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini volume sampah terus meningkat, terutama sampah plastik yang banyak berasal dari aktivitas rumah tangga maupun konsumsi masyarakat. Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk memilah sampah masih tergolong rendah. Banyak orang menganggap sampah sebagai barang yang tidak berguna dan langsung dibuang begitu saja. Padahal, jika dikelola dengan baik, sampah dapat memiliki nilai ekonomi, misalnya melalui kegiatan daur ulang maupun bank sampah. Mengapa kampanye ini penting? Di mana fakta di lapangan menyatakan sampah masih dibuang tanpa dipilih, bank sampah belum dimanfaatkan secara optimal, dan generasi muda memiliki peran besar dalam perubahan perilaku lingkungan. Peluang dari kampanye ini adalah sampah dapat didaur ulang, sampah dapat menghasilkan nilai ekonomi, dan media sosial dapat menjadi sarana edukasi yang efektif. Sebelum menyusun program kampanye, saya terlebih dahulu melakukan analisis situasi. Metode yang digunakan meliputi observasi lingkungan sekitar, studi literatur, pengamatan media sosial, serta wawancara sederhana. Dari hasil analisis tersebut, ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum terbiasa memilah sampah dan belum mengetahui bahwa sampah tertentu memiliki nilai jual. Selain itu, pemanfaatan bank sampah juga masih belum optimal. Namun demikian, tingginya penggunaan media sosial menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi lingkungan kepada masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, kampanye ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat. Halayak utama dalam kampanye ini adalah mahasiswa dan generasi muda berusia sekitar 18-25 tahun yang aktif menggunakan media sosial. Kelompok ini dipilih karena memiliki potensi besar sebagai agen perubahan serta mudah dijangkau melalui media digital. Sedangkan halayak sekundernya meliputi komunitas peduli lingkungan, organisasi mahasiswa, pengelola bank sampah, dan masyarakat umum. Dengan melibatkan berbagai pihak tersebut, diharapkan pesan kampanye dapat menjangkau lebih banyak orang. Tujuan umum dari kampanye ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan. Adapun tujuan khususnya yaitu memberikan edukasi mengenai pemilahan sampah, memperkenalkan konsep bank sampah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah, serta mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup yang lebih peduli lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kampanye ini menggunakan strategi komunikasi edukatif dan persuasif. Pendekatan edukatif dilakukan dengan memberikan informasi mengenai jenis sampah yang dapat didaur ulang dan memiliki nilai jual. Sementara, pendekatan persuasif dilakukan dengan menunjukkan manfaat nyata yang dapat diperoleh masyarakat dari pengelolaan sampah. Selain itu, kampanye juga memanfaatkan media digital dan melibatkan partisipasi masyarakat agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Pesan utama yang ingin disampaikan dalam kampanye ini adalah bahwa sampah yang dipilah hari ini dapat menjadi rupiah di kemudian hari. Pesan tersebut dipilih karena mampu menggambarkan hubungan antara kepedulian lingkungan dan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh masyarakat. Nah, untuk memperkuat kampanye digunakan beberapa hashtag, yaitu sampah jadi rupiah, dari kita untuk bumi, dan pilih hari ini untung esok hari. Media utama yang digunakan dalam kampanye ini adalah Instagram, TikTok, dan WhatsApp karena merupakan platform yang banyak digunakan oleh generasi muda. Adapun bentuk kampanyenya berupa poster digital, infografis, video edukasi singkat, webinar online, dan challenge media sosial.
Pemilihan media tersebut diharapkan dapat meningkatkan jangkauan pesan sekaligus mendorong keterlibatan audiens. Selain itu, saya juga di sini membuatkan gambar make up feed Instagramnya seperti yang tertera di gambar. Strategi yang telah disusun kemudian diwujudkan melalui beberapa taktik kampanye. Di antaranya adalah pembuatan konten edukasi mengenai pemilahan sampah, penyebaran infografis yang menarik, penyelenggaraan webinar lingkungan, serta challenge media sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, akan dilakukan polling, kuis interaktif, dan publikasi testimoni peserta sebagai bentuk penguatan pesan kampanye. Dengan taktik tersebut, kampanye tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga interaktif. Pelaksanaan kampanye direncanakan selama 5 minggu. Pada minggu pertama dilakukan peluncuran kampanye dan publikasi teaser. Minggu kedua difokuskan pada penyebaran konten edukasi mengenai pengelolaan sampah. Minggu ketiga diadakan webinar lingkungan yang membahas manfaat bank sampah dan pengelolaan sampah bernilai ekonomi. Dan minggu keempat dilaksanakan challenge sampah jadi rupiah untuk mengajak masyarakat mempraktikkan pemilahan sampah. Kemudian pada minggu kelima dilakukan publikasi testimoni peserta dan evaluasi kegiatan. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan selama kampanye berlangsung dengan memantau jumlah likes, comments, shares, views, serta penggunaan hashtag kampanye. Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap tingkat partisipasi peserta webinar dan challenge. Sedangkan evaluasi dilakukan melalui survei sebelum dan sesudah kampanye untuk melihat perubahan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Hasil evaluasi nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan akhir program. Untuk mendukung pelaksanaan program, disusun rencana anggaran yang mencakup kebutuhan desain konten, publikasi media sosial, webinar, narasumber, hadiah challenge, dokumentasi, serta kegiatan monitoring dan evaluasi. Nah, total anggaran yang dibutuhkan dalam program kampanye ini adalah sebesar Rp1.400.000. Anggaran tersebut disusun berdasarkan kebutuhan utama agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan secara efektif. Demikian presentasi proposal perencanaan program komunikasi yang dapat saya sampaikan melalui kampanye Sampah Jadi Rupiah. Saya berharap masyarakat dapat memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk mengelola sampah secara bijak, serta melihat sampah sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi lingkungan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.